Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Lukman Toro. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi. Kita kali ini akan membahas tentang fikih ibadah di part 2 ini, masih terkait pernikahan dalam Islam. Kita melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang talak, iddah, dan rujuk. Kita mulai dari pengertian talak terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama, pengertian talak menurut bahasa ini berasal dari kata tolako, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Secara istilah, talak ini memiliki arti melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Nah, talak ini merupakan perbuatan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah. Serta boleh dilakukan apabila didapati penyebabnya yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam. Selanjutnya, pengertian rujuk. Secara bahasa, rujuk ini berasal dari kata roja'a, yang berarti kembali. Secara istilah, rujuk memiliki arti bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggunya atau iddah, dan dilakukan pada masa ketika suami boleh rujuk kembali dengan istrinya atau talak roja'i, yakni diantara talak 1 atau 2. Selanjutnya, pengertian iddah. Secara bahasa, iddah memiliki arti waktu menunggu. Secara istilah, masa iddah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya hidup untuk menunggu dan menahan diri dari dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian, wanita diceraikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ditinggal mati suami, dan yang kedua, tidak ditinggal mati suami atau masih hidup. Masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dibagi menjadi 2. Yang pertama, wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah sampai dengan melahirkan. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka dia tidak diperkenankan untuk menikah sampai akhirnya si bayi ini lahir. Entah jangka waktunya panjang atau pendek, tapi masa iddahnya sampai dengan anak tersebut lahir. Selanjutnya yang kedua, wanita yang ditinggal suami dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi wanita yang tidak sedang hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, masa iddah wanita yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Dalam artian suaminya masih hidup atau bisa dikategorikan diceraikan. Maka terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, wanita yang ditinggal suami dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah sampai dengan melahirkan. Sama dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan. Kemudian yang kedua, wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil dan masih mempunyai masa haid, maka
idahnya adalah 3 quru atau 3 kali suci. Kemudian yang ketiga, wanita yang tidak mempunyai masa haid, baik karena belum balik, belum pernah haid, atau sudah menopause, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Selanjutnya, wanita yang dicerai sebelum digauli maka tidak memiliki masa idah. Dalam artian belum digauli adalah belum berhubungan suami istri. Maka wanita tersebut tidak memiliki masa idah. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam talak. Selanjutnya, pengertian rujuk. Secara bahasa, rujuk ini berasal dari kata roja'a yang berarti kembali. Secara istilah, rujuk memiliki arti bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggunya atau iddah, dan dilakukan pada masa ketika suami boleh rujuk kembali dengan istrinya atau talak roj'i, yakni diantara talak 1 atau 2. Nah, talak bain dibagi menjadi 2. Yang pertama, talak bain kubro, yaitu talak 3 di mana suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri kecuali istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain lalu diceraikan dan masa idahnya sudah habis. Dengan ketentuan, ketika si wanita atau istri tadi menikah dengan laki-laki lain bukan karena berniat agar bisa kembali lagi dengan mantan suaminya yang dulu. Kemudian yang kedua adalah talak bain sugro, yaitu kebolehan suami untuk rujuk kembali dengan istri melalui akad baru karena tidak menghilangkan kebolehan bekas suami untuk rujuk dengan istri, atau termasuk talak 1 atau 2. Maka apabila masih dalam keadaan talak 1 atau 2, maka seorang suami dapat rujuk kembali dengan istrinya dengan melangsungkan akad. Selanjutnya, talak dipandang dari segi keadaan istri. Yang pertama ada talak sunni. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri sesuai tuntunan Nabi dengan syarat pertama, istri dalam keadaan suci. Yang kedua, istri dalam keadaan hamil dan jelas kehamilannya. Kemudian talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak berdasarkan tuntunan Nabi, seperti menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan istri sedang haid, atau talak yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dicampuri. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tata cara rujuk. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam talak.
Dalam proses rujuk, hendaknya dipersaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Akan tetapi, persaksian dalam rujuk dan pernikahan berbeda. Persaksian dalam perkawinan hukumnya wajib, sehingga menjadi rukun nikah. Sedangkan persaksian dalam rujuk hukumnya sunnah. Yang ke-8, hikmah talak dan rujuk. Hikmah talak. Yang pertama, sebagai sarana untuk memilih pasangan hidup lebih baik dan harmonis. Kedua, bentuk pengakuan Islam akan realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan berganti. Ketiga, menghindari suami yang tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Keempat, memberikan kebebasan untuk memilih sejauh yang diperbolehkan agama. Dan yang terakhir, menghindari diri dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh suami atau istri. Hikmah rujuk. Nah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dengan rujuk yaitu dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang pernah retak antara kedua belah pihak, baik suami ataupun istri. Yang kedua, memperbaiki hubungan antar suami istri. 3, menyelamatkan keturunan. Keempat, mempererat hubungan keluarga kedua belah pihak. Yang keempat, mencegah atau menghindari putusnya tali silaturahmi antar muslim. Nah, itu teman-teman semuanya pembahasan kita kali ini tentang pernikahan dalam Islam, khususnya di part 2 ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Pesan saya untuk kalian semua, jangan menunggu hari yang terbaik untuk melangkah. Karena setiap hari sangatlah berharga. Oke teman-teman, kita tunggu video selanjutnya pada materi berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan silahkan kalian share kepada teman-teman yang lainnya apabila bermanfaat. Oke teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.